أصحاب الأنبياء والمرسلين ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. The Honorable Dr. Muhammad Shifa Amin Yudhito as the Director of Wonderland Library. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Dan mudah-mudahan untukku utusanku dan lepasku kekacauanku dari dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Shifa Amin Yudhito selaku Direktur Wonderland Library. Yang saya hormati Ketua Himpunan Pemuda Muslim Jaya yang diwakili oleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya juga memanggil moderator yang belum dipanggil ya, mohon izin. Moderatornya inisiatif aja datang sendiri, nggak usah dipanggil. Mohon izin memanggil Ibu Melani. Kak Melani dulu. Oh, Kak Melani. Oh, maaf lahir dan batin lagi ya. Senang kalau dipanggil. Ya. Boleh. Ini jadi saya serahkan dulu. Bukannya aku yang manggil ya, Mas. Tapi ini unik jadinya. Moderator biasanya memanggil pembicara, sekarang pembicara yang memanggil moderator ya. Nah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore para peserta seminar public speaking pada sore hari ini. Semoga semuanya bahagia ya. Amin ya rabbal alamin. Selalu bahagia insya Allah ya. Alhamdulillah. Saya mau tanya dulu, siapa yang pernah jadi ketua panitia? Kepala sekolah? Ayo Ustazah Tri ngaku. Wah. Ketua komite? Mama Barang aku. Ayo Mbak Putri yang suka dongeng aku. Kan. Nah ini ketua pemuda Masjid Al Hidayah Alaman. Ngaku ayo Mas. Nah kan gitu ya. Nah banyak sekali di antara kita itu kan memiliki kesempatan untuk berbicara di depan umum. Tiba-tiba dia yang jadi MC. Nah itu sering banget ya kayak gitu. Atau tiba-tiba sambutan ya kayak Bu Agus tadi ya di ujung-ujung gitu kan. Nah itu sering banget terjadi sama kita. Sepertinya gampang aja ngomong di depan umum gitu, kayak ya Allah biasa aja gitu kayak ngobrol, tapi tidak semudah itu ternyata. Ada perasaan yang gebu-gebu, deg-degan, deg-deg gimana gitu ya jadinya. Malu takut salah, padahal biasa aja sebenarnya bagi yang profesional, satu saja bagi kita. Nah aku sendiri termasuk yang bentar-bentar MC. Padahal MC lagi, tapi nggak tahu ilmunya. Ya udah ngomong aja seadanya gitu kan. Makanya pada hari ini insya Allah kita akan belajar bagaimana sih berbicara di depan umum tanpa canggung, tanpa malu. Malu masih ada sih, tapi kalau udah keren, maksudnya udah bisa mah malu juga insya Allah nggak apa-apa gitu kan. Nah nanti kita akan belajar dari Kak Nidia. Nah ini saya kenalin dulu ya, Kak Nidia Fitri maaf ya, dari Sarjana Ilmu Komunikasi ya. Nah, beliau ini sudah lama sekali berkecimpung melanglang buana di dunia per-MC-an. Dari tahun berapa Mbak? Dari 2010. Saya masih di mana 2010? Sebentar. Masih di sana, di jauh sana. Nah, lahir tahun 1992. Ada yang tahun 92 lahirnya? Nggak ada ya? Tanggal 7 April ya. Oke, dari Yogyakarta asli ya. Oke, hobinya main musik. Jago musik, main ukulele dan lain-lain ya. Pokoknya asik mah. Nah, beliau ini selain MC nasional juga content creator, juga banyak endorse. Mantap. Endorse macem-macem. Pokoknya yang ratus-ratus juta asik, mantap pokoknya gitu ya. Juga banyak keahlian lainnya, baca grafologi ya. Grafologi siapa yang bisa pernah mendengar itu? Ilmu membaca tulisan. Nah itu keren banget, kita nanti insya Allah diajarin ya. Kemudian juga pembicara, pembawa acara radio. Kan empuk banget gak sih kalau dengar radio itu rasanya tuh kayak empuk gitu suaranya ya. Nah insya Allah hari ini kita akan mengalap ilmu ya dari beliau, dan tanpa panjang lebar lah langsung saja. Iya pernah juga nge-MC-in Mahfud, Indra Bekti ya, pokoknya di TV itu udah sering, pokoknya udah keren banget di Momo, di acara-acara besar nasional, pokoknya sering banget acaranya banyak banget gitu ya. Amin. Mudah-mudahan terus lancar dan berkah dan
sukses terus ya Mbak ya. Oke, langsung aja kita persembahkan, silakan Mbak Nidia untuk menyampaikan materinya dan juga melatih kita bagaimana berbicara di depan umum tanpa canggung. Ya, silakan. Ya, baik. Ini unik ya memang ya di sore hari ini tentunya. Terima kasih untuk Wonder Home Library. Wah, luar biasa banget ya Bang ya. Berdiri sejak tahun 2020 dan sampai hari ini ya. Semoga terus bisa berbagi banyak ilmu ya dari Wonder Home Library dan bisa sustain. Amin. Nah, di sini baru beberapa waktu kemarin, jadi saya mendapatkan sebuah mandat gitu ya untuk berbicara di sini di depan umum tentunya ya kan, untuk memberikan transfer ilmu gitu ya, public speaking, dan gimana sih caranya biar berbicara itu nggak canggung gitu. Nah, untuk bisa berbicara tanpa canggung harus cari tahu dulu. Jadi ini kita sharing aja ya, jadi sambil sharing-sharing nih di sore hari ini. Jadi biar nggak canggung tuh harus cari tahu dulu. Kira-kira yang bikin canggung tuh apa? Apakah malu kah? Atau aduh takut nih nanti salah ngomong lagi. Lebih Ya kan? Takut salah ngomong. Kalau enggak, aduh mau ngomong apa ya, mau mulai aja udah kayak bingung gitu kan, sering banget terjadi itu. Atau bisa jadi yang bikin canggung itu kayak aduh ujuk-ujuk banget gitu ya, kalau bahasa Jawa kan suka ini ya ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk banget, penampilannya lagi nggak oke nih, itu juga pengaruh banget. Jadi benar-benar harus cari tahu dulu apa sih yang bikin canggung. Jadi itu bisa dibilang menguliti diri sendiri gitu ya. Jadi harus tahu dulu dirinya tuh kemana arahnya. Kalau tadi masalahnya ada malu, nah harus gimana nih caranya biar nggak malu. Nah, mungkin ini boleh sambil interaktif gitu? Boleh Ya. Boleh banget. Ya. Nah, ini ada kepala sekolah. Mana kamu di kepala sekolahnya? Iya. Ini pendongeng, terus ini macam-macam. Pokoknya Iya. ini udah keren-keren. Makanya, keren. Ibu dosen. Harusnya udah pada ahli juga nih nanti. Iya, kalau tadi ada yang bilang, aduh malu gitu. Nah, yang bikin malu apa gitu? Boleh tahu tadi yang menjawab, oh gara-gara malu nih, jadi canggung nih mau ngomong. Boleh tahu gitu malunya gara-gara apa? Kakak-kakakku sayang. Malu ngomong di depan banyak orang. Oh, kalau itu karena udah malu aja ya, karena banyak orang nggak kebiasaan gitu kan, jadinya malu gitu kan. Itu ada ngomongnya kan. Ya, jadi kayak ada barrier gitu ya. Nah, itu nanti soal jam terbang. Jujur ya, kalau itu soal jam terbang. Jadi mau nggak mau harus latihan terus. Nah, latihannya gimana? Harus di panggung gitu Kak? Enggak harus di panggung. Sebenarnya latihan biar bisa terbiasa dengan orang itu tuh simple. Jadi misal sedang jalan-jalan gitu ya, menyapa orang itu udah bagian dari kita berlatih untuk berbicara di depan orang yang tidak kita kenal sama sekali. Nah, kadang-kadang kan, buat nyapa aja ragu ya kan. Nah, itu sering terjadi. Jadi bisa dengan cara menyapa orang. Terus tadi ragu, mau ngomong takut salah. Nah, cari tahu juga ketakutannya. Kenapa bisa sampai takut salah? Ayo. Takutnya di mana? Di mana Kakak? Takutnya apa yang diomongkan itu nanti nggak sesuai gitu. Jadi takut. Misal ngomong tiba-tiba ngasal tanpa dipikir gitu, langsung ternyata malah salah konteks, jadi viral gitu ya. Malah jadi FYP gitu ya. Itu kan padahal malah momen. Kalau dari kami hal-hal yang negatif pun bisa jadi momentum gitu ya, kalau itu di dunia digital kreator. Jadi semakin banyak hater, semakin banyak uang. Nah, bisa jadi begitu. Itu di balik layar tuh bisa jadi begitu. Jadi nggak perlu ada yang ditakutin selagi kita tidak menyakiti orang lain sebenarnya. Dalam arti bullying itu udah bener-bener untuk saya pribadi ya, itu bener-bener say no banget buat yang namanya ngebully gitu ya. Jadi ya kalau seumpamanya ngomong di depan banyak orang gitu, misalnya ini kan banyak ya. Nah, kita masuk ke materi yang namanya public speaking. Biar nggak ragu, itu tuh harus tahu materi apa yang akan kita sampaikan. Dan yang kedua adalah harus tahu
tujuan dari public speaking itu apa. Jadi misal kalau pedagang, tujuannya tentu beda dong ya sama seorang guru, ya kan? Nah, tapi pedagang juga melakukan public speaking. Jadi public speaking itu sebenarnya bukan cuma punyanya MC, presenter gitu, enggak. Tapi kita semua sebenarnya sudah melakukan yang namanya public speaking setiap hari. Jadi public speaking itu punya kita. Waduh, jadi demokrasi ya. Punya kita untuk kita oleh kita. Iya, punya kita untuk kita oleh kita. Gitu. Jadi tadi materi ya, harus tahu dulu. Materinya itu disiapin dulu gitu kan. Kalau itu memang tujuannya sesuai dengan tujuan tadi. Misal pedagang gitu, ya berarti materinya produk-produk dagangan, ya kan? Gitu. Kalau seumpamanya bu guru gitu, bu guru dia mau sambutan, terus ya materi sambutan itu tentang apa itu kan harus disiapkan. Jadi tidak ada yang namanya misleading atau salah kata atau berkata yang tidak sesuai pada tempatnya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi pada public speaking. Kemudian yang namanya public speaking kan, kalau kamu mah udah biasa, udah berbakat gitu-gitu kan, sering banget. Saya sering banget denger, udah punya bakat jadinya enak-enak aja gitu. Kalau aku udah suara cempreng, saya sering sekali mendengar ya itu suara cempreng, habis itu penampilan juga kurang oke, kayak gitu, jadi udah merasa minder. Itu kadang-kadang sering, bukan kadang-kadang ya, kadang-kadang sering, gimana sih? Tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan KBBI banget ya. Jadi itu sering saya dengar seperti itu. Nah, untuk itu perlu diketahui juga, kalau tadi kan yang namanya berbicara itu kan untuk semua ya. Jadi memang sejak lahir kita sudah diajarkan untuk berbicara. Tapi efektif atau tidaknya, nah itu berbicara secara efektif itu yang mungkin belum semua itu bisa mendapatkannya. Nah, jadi yang namanya berbicara, public speaking, berbicara di depan umum, itu kalau dibilang bakat, ada juga memang, ada yang memang udah dari kecil, cas-cis-cus, pede kalau ketemu orang, jadi kalau ngomong enak aja. Tapi jangan sedih yang dari kecil ternyata belum ada bakat, karena itu bisa dari latihan. Nah, saya sendiri adalah tipe yang mana public speaking by latihan. Jadi basic suara saya itu sebenarnya cempreng juga. Dulunya cempreng, bahkan sengau, karena saya adalah dari Jogja, dari desa juga, ya kan. Kalau di desa itu kan harus halus ya, harus halus, lemah lembut, nggak boleh teriak-teriak, ya kan? Betul sekali kan, gitu. Nah, selain itu juga dulu waktu kecil bahkan saya dibilang suara kamu aja jelek. Tapi pedenya karena musik ya, karena memang udah cicip-cicip di panggung gitu ya. Jadi dulu basicnya di musik, bermain musik dulu, manggungnya manggung musik. Terus habis itu yang namanya musik itu kan memperkenalkan, sore hari ini saya mau membawakan lagu, mau nggak mau kan ngomong, ya kan? Nggak mungkin main musik aja gitu, langsung main musik gitu kan, nggak enak juga ya kan gitu. Jadi sore hari ini saya akan menampilkan kayak gitu. Jadi mulai dari kayak gitu, itu aja udah di komen. Jadi hatersnya banyak. Tapi ya itu, kadang gimana memposisikan diri, kita mengelola diri juga. Ketika ada orang yang komplain atau ada orang yang misal menjatuhkan kita dengan kata-kata yang tidak enak, itu jadi motivasi, yang mereka bisa, kita juga bisa, begitu. Terus tadi sampai di materi ya, materi, penampilan, dan juga latihan. Nah, latihannya itu seperti apa? Kalau latihannya nih, kalau yang merasa belum punya bakat gitu ya, perlu latihan gitu. Latihannya itu ada di olah vokal tentunya, karena public speaking kita berbicara ya, jadi mau nggak mau harus olah vokal. Jadi saya dulu olah vokal gitu di depan cermin. Nah, semua ada cermin ya di rumah ya, ada. Sekarang nggak ada cermin pun gampang, karena ada HP dan juga kamera.
Itu paling gampang banget karena kalau HP kamera audionya kita bisa denger juga, bisa evaluasi juga gitu. Nah, latihannya kayak gimana sih, Kak? Latihannya adalah pembulatan suara. Nah, itu sama. Nah, pembulatan suara. Mungkin nanti bisa dicoba satu-satu ya dari depan ya. Boleh. Ya kan? Susah banget. Boleh. Ya, jadi pembulatan suara tuh tekniknya gimana? Nah, kalau di dalam public speaking itu ada yang namanya smiling voice. Smiling voice itu gimana? Yaitu berbicara tapi seperti tersenyum. Jadi caranya senyum dulu. Kalau bingung ya kan? Senyum semuanya Senyum. Pasti beda. Nanti bisa dicoba suara yang nggak senyum sama suara yang senyum. Pasti nanti beda. Jadi harus senyum dulu gitu kan, terus baru ngomong. Nah, itu namanya smiling voice. Itu paling praktis dan biasanya udah otomatis bulet. Udah otomatis. Kalau ternyata belum bulet, Kak, karena dasarnya benar-benar udah kayak emang udah dasarnya dari lahir tuh cempreng banget. Mohon maaf lahir dan batin ya, yang dari lahir cempreng ya. Itu mau smiling voice, meskipun udah smiling voice kadang-kadang memang tetap belum bisa. It's okay, nggak apa-apa, masih ada cara lain, yaitu pakai pernafasan perut. Pernafasan perut tuh kayak gimana sih? Nah, jadi pernafasan perut itu adalah pernafasan yang biasa kita pakai ketika tidur. Jadi latihannya ketika tidur, telentang gitu ya. Nah, itu langsung A, I, U, E, O. Jadi A, I, U, E, O-nya dihentakin. Jadi enggak yang A, I, U, E, O biasa gitu enggak. Tapi benar-benar dibuka yang A, I, U, E, O. Gitu. Bener-bener ya emang kayak nah betul begitu. Marah-marah. Itu emang ini ya sedikit kayak kalau dilihat orang itu ini anak lagi ngapain ini Stres apa gimana? ini ibuku lagi kenapa gitu. Tapi memang latihannya itu adalah latihan dasar dari olah vokal seperti itu. Nah, kalau nggak sempet, aduh kan udah sibuk banget, udah jadi wanita karir, udah bapak pekerja gitu ya, kan udah pulang dari kantor ngapain lagi gitu kan, nggak sempet lah ya yang namanya olah vokal kayak gitu. Wah, tetap bisa, karena yang namanya public speaking, olah nafas itu tetap perlu, jadi bisa pagi-pagi. Jadi ketika yang sholat subuh gitu ya, yang muslim gitu, sholat subuh itu kan ngambil air wudhu gitu. Nah, itu pas waktu hirup Air ke hidung, nah itu ngelepasinnya di banget. Oh, dibersihin, dihentakkan gitu ya. Iya, jadi itu salah satu latihan penguatan untuk otot-otot suara biar bisa los. Jadi kalau saya dulu tipikal suaranya sengau, bener-bener yang wanita Jawa sengau gitu ya. Bisa dicontohin? Kalau mau dibalik lagi, susah ya? bentar. Harus ini ya, harus switch. Gak usah apa-apa. Mat sore, beda nggak? Iya. Beda kan? Nah itu bedanya di situ. Sekarang beda kan? Coba sama Nah. sore dengan yang Mat sore. Jadi sore hari ini kan lagi banyak tugas, pusing 7 keliling nih. Nah itu suara masa lalu. Itu suara masa lalu. Jadi ada sengau-sengaunya. Bener-bener kalau dulu awal-awal training di radio itu bener-bener dihujat banget. Karena yang namanya radio itu kan semua A, I, U, E, O harus bulet. Kayak nyanyi. Nah itu kamu jangan diseret, kamu jangan ini, jangan itu. Banyak banget jangannya. Jadi memang harus banyak latihan. Latihannya gimana? Yaitu, jadi bisa membaca itu salah satu latihan juga. Kalau tadi mendongeng ya, ada yang menjadi pendongeng. Nah, di dongeng itu biasanya kan ada teknik reading dulu ya sebelum naik panggung ya. Nah, itu bisa di handphone itu. Jadi memang yang namanya public speaking, kita tuh kan memang menjadi bintang di situ ya. Kita menjadi pemeran utama. Jadi
Di situ kita benar-benar harus punya persiapan fisik yang pertama, yang kedua adalah mental, dan tentunya materi. Itu benar-benar 3 kunci dari public speaking. Fisiknya gimana persiapannya? Ya dengan latihan, yaitu olah vokal. Kemudian juga kalau kata orang yang namanya penyanyi, penyiar, MC nggak makan gorengan, itu memang bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Mitosnya adalah itu bikin suara jelek, sebenarnya itu mitos. Karena gorengan tuh nggak mempengaruhi bagus atau jeleknya suara. Tapi itu menjadi fakta dari hal ketahanan. Karena ya itu kadang-kadang kalau semakin banyak makan gorengan, itu tuh biasanya ya dari cara ngomongnya itu ada aja kendala, entah jadi batuk di tengah jalan lah atau apalah gitu. Jadi bisa jadi mitos, bisa jadi fakta karena begitu. Habis ini nggak beli gorengan ya. Makanya makan sehat ya habis ini ya. Itu. Terus itu dari fisik ya, dari fisik ada persiapan, dari materi. Materi itu tadi sesuai dengan tujuannya public speaking apa, jadi bisa disesuaikan. Cari ide sebanyak mungkin, semenarik mungkin. Sekarang kan udah banyak nih yang namanya sosial media, terus habis itu ada mbah Google juga ya kan yang bisa jadi sumber inspirasi. Kalau bingung besok mau ngomong apa ketika sambutan, itu berarti males aja, males nyiapin materi ya. Gitu ya. Jadi kalau seumpamanya dadakan nih, nah kalau tadi kan persiapan ya, ada persiapan ya, materi dengan persiapan. Nah kalau dadakan gimana nih Kak? Kalau ujuk-ujuk gitu kan, itu kan ya namanya juga kita manusia sebagai makhluk sosial, kadang-kadang memang diminta ujuk-ujuk gitu ya. Nah kalau itu yang perlu diolah adalah satu mental, yang dua jadi harus bisa membaca sekitar. Jadi materi public speaking atau berbicara di depan umum itu kita bisa ngambil materi-materi yang ada di sekitar, yang terdekat. Misal tiba-tiba disuruh ngomong sebagai perwakilan dari siswa gitu ya, dari orang tua siswa, jadi komite gitu ya. Nah, dan itu nggak ada persiapan. Nah itu bisa dicari. Jadi sekelilingnya itu kira-kira ada apa sih? Isu-isunya itu apa sih sekolah? Itu kan cepet ya kalau emak-emak gitu kan biasanya di grup sekolah juga pasti baca kan. Gitu. Jadi itu langsung, oh kemarin yang lagi rame nih bahasan tentang ini. Jadi bisa langsung ngomongin hal yang lagi happening dibahas di grup misalnya. Kayak gitu. Jadi yang terdekat-terdekat aja. Jadi materinya dari yang terdekat. Kalau tujuannya buat ngelawak, nah itu lebih gampang lagi ngambil materi sekitar ya. Kalau ngelawak, itu gimana caranya kalau ngelawak gitu. Apalagi pendongeng gitu kan. Pendongeng itu bisa jadi, misal datang gini ya, ada yang baju biru, bisa jadi materi ya kan. Sore hari ini birunya langit gitu kan. Bisa langsung, jadi langsung lihat sekitar aja ada apa gitu. Itu jadi materi kita. Itu dari public speaking ya. Kita punya waktu berapa, Bu Moderator, Kakak? Kakak Moderator, mohon untuk mengingatkan ya, karena kadang-kadang kalau berapa? Sekarang jam 5:07. Oh iya. Iya. Oke. Sampai 20 aja ya. Oke. Karena kadang-kadang kalau udah berbicara itu kan suka lupa waktu ya. Iya. Jadi ingat ya kan, begitu. Nah, kalau tadi sudah ada persiapan fisik, persiapan materi, persiapan mental. Nah, itu terus gimana lagi? Ya udah latihan dan jam terbang gitu. Jadi benar-benar yang namanya public speaking itu nggak instan. Yang dari lahir punya bakat pun ketika berurusan dengan yang namanya public speaking itu tetap perlu yang namanya belajar. Belajar apa? Belajar adaptasi, belajar tetap mempersiapkan materi. Jadi presenter yang kelihatannya udah keren-keren yang ada di TV-TV ataupun MC yang udah keren-keren gitu ya, itu
mereka sebelumnya juga pasti udah ada persiapan GR. Ya, jadi bahkan blocking, GR, materinya apa, yang boleh diomongin apa ketika event, itu udah ada detail di situ aturannya. Jadi memang persiapan itu sangat perlu ya untuk public speaking. Jualan pun gitu ya kan, harus detail gitu kan. Apa yang dijual, kelebihan dari produknya apa, terus habis itu kalau beli dapat apa, jadinya gimana. Ada pinter kalau jualan. Ya kan benar, pada pinter. Dan itu adalah bekal utamanya ini ya, public speaking itu, marketing communication. Wih. Nanti beda materi lagi. Lama-lama ini ya melebar sampai mana-mana ya, gitu. Jadi yang namanya public speaking, canggung itu nggak akan ada sebenarnya kalau kalau kita persiapan. Kalau groginya, nah grogi mau MC ibu kota udah kelas kakap, kadang-kadang kalau dihadapkan dengan presiden pun kita tetap grogi. Ya, jadi tetap ada grogi, tapi gimana caranya groginya itu nggak kelihatan. Kalau dari MC, triknya kita kan biasanya pakai cue card. Cue card itu kan biasanya tebel dan berat. Kenapa? Biar kalau ini geter, nggak kelihatan. Dan MC itu biasanya mikrofonnya sendiri kan, karena memang yang berat. Gitu. Ada triknya. Jadi itu grogi itu manusia kok, manusiawi. Jadi kalau aduh deg-degan, oh berarti detak jantung kita masih berdetak, masih normal. ya kan? Masih normal, dan itu nggak apa-apa, tetap disyukuri. Untuk menghadapinya gimana? Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kayaknya sering ya. Biasanya kalau udah grogi, suaranya tuh juga ikut getar, ya kan? Bahkan ada yang kayak hilang atau jadi melengking. Keselak pernah. Iya. Oh ya, kayak keselak. Nah, itu gimana? Itu olah vokal tadi. Jadi, untuk kami biasanya yang dari MC, presenter, sebelum kita siaran, sebelum kita MC, itu ada pemanasan. Vokalis itu juga gitu. Jadi sebelum mereka perform, itu ada pemanasan dulu, biar nggak cedera. Gitu, jadi kelihatannya aja di panggung enak, tapi sebelumnya prepare dulu pasti. Jadi tetap ada latihan, tetap ada prepare, gitu sih. Kan kalau dilihat gitu kayak, wih, udah bagus, udah empuk gitu. Padahal itu ada latihannya tetap gitu. Dan yang pasti kalau public speaking biar bisa ngomong panjang, nah kalau biar bisa ngomong panjang berjam-jam nggak habis, itu dengan suara perut tadi ya, dengan suara perut dan smiling voice. Karena kalau ngomong dengan suara dada, udah bye-bye. Capek ya? Iya, capek banget gitu kan. Halo, gitu, tetap aja cempreng ya? Enggak sih, lebih bulat sih. Gitu. Nanti bisa dicoba, nanti kita coba satu-satu kali ya, nanti ya. Boleh. Kalau ada waktu. Harus latih pulang-pulang suaranya harus bulat semua. Oh. Kata ayahnya, kata suaminya, apa yang terjadi? Kalau enggak setelah ini mungkin ada grup gitu ya yang khusus untuk public speaking. Jadi ketika udah selesai gitu kan latihan ya, ada PR gitu kan. Nanti boleh dipresentasikan seperti itu. Jadi progresnya tanya-tanyanya bisa di grup gitu, bisa juga. Coachingnya tetap berlanjut ya. Ya, karena yang namanya public speaking kalau nggak latihan susah juga. apa juga. Iya. Ya, kalau ini kan cuma materi yang disampaikan gitu ya. Kalau nggak dipraktekkan, nanti evaluasinya dari mana gitu. Karena yang namanya public speaking tetap perlu yang namanya evaluasi dari orang lain. Jadi kadang-kadang kita udah pede banget nih sama oh aku udah latihan, udah persiapan, udah keren nih, pokoknya udah ngerasa keren banget nih. Tapi ternyata ada aja misal intonasinya lah masih datar, itu mempengaruhi juga karena intonasi yang datar itu seringkali membuat materi yang kita sampaikan itu tidak sampai. Iya. Jadi kalau di public speaking berbicara di depan umum, makanya kalau penjual di Tanah Abang itu kan ada hal-hal yang ditekankan banget ya kan.
100.000 dapat 3, 100.000, ya kan? 3. Dan selalu ditekankan banget. Coba kalau penjual di Tanah Abang itu ngomongnya cuman 100.000 3, 100.000 3, 100.000 3 gitu. Males kan orang? Mereka kan dengan penuh ceria gitu. Mampir dulu Bun, mampir dulu 100.000 dapat 3. Kayaknya mereka juga latihan public speaking dulu. Iya, jadi public speaking tuh nggak cuman punyanya MC presenter, punya semuanya sebenarnya. Jadi kita dalam sehari-hari, Ilmu dasar sebenarnya. iya, berarti kan, ya? iya, itu ilmu dasar dari komunikasi, gitu. Cuman kenapa bisa jadi berbeda, yaitu karena mereka punya penyampaian yang berbeda-beda berdasarkan karakter masing-masing. Jadi memang harus cari tahu diri sendiri dulu, gitu. Bener-bener harus tahu diri sendiri kita. Dan memang kadang-kadang kalau yang namanya menguliti diri sendiri gitu ya, itu kan hal yang agak-agak susah ya, karena aduh, kamu tuh gimana sih orangnya? Waduh, bingung juga. Gimana ya? Kadang-kadang yang bisa menilai kita kan orang lain justru kayak gitu. Kamu tuh ngeselin, nyebelin ada. Nggak sadar ya kalau diri itu nyebelin. Betul. Aku banget itu. Curhat ya jadi. Gitu. Jadi itu dari berbicara di depan umum supaya tidak canggung, yaitu tadi tetap harus ada yang namanya prepare, persiapan fisik, persiapan mental, dan juga persiapan materi. Itu wajib ada. Selain itu, latihan ya, benar-benar practice make it perfect. Itu benar adanya gitu ya. Selain itu juga ya evaluasi. Jadi nggak usah terlalu pede. Karena yang namanya aspek-aspek dari public speaking sebenarnya tuh banyak banget. Jadi 1 jam 2 jam kayaknya nggak cukup ya kan. Karena banyak banget. Jadi mulai dari tadi latihan olah vokalnya aja itu ada pernafasan ya, teknik pernafasan. Pernafasannya itu basicnya adalah di pernafasan perut. Terus advance-nya nanti di pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma itu nanti seperti vokalis. Jadi suaranya bisa panjang. Jadi kalau pramugari biasanya kan membacakan dalam satu nafas. Nah, itu pernafasan diafragma, fungsinya seperti itu. Biar bisa mencapai pernafasan diafragma gimana, Kak? Nah, itu perlu latihan fisik juga, olahraga. Jadi rata-rata mereka biasanya renang, lari, gitu kan. Catat. Gitu. Jadi benar-benar hidup sehat ya. Kalau mau public speaking yang bagus harus hidup sehat juga. Tapi kalau ngerumpi ini banget ya. Iya kayaknya Lancar gitu ya. lancar. Itu pernafasan apa ya kalau ngerumpi ya? Sebenarnya kalau ngerumpi itu Nggak itu pakai karena kenapa public speaking itu menjadi hal yang menegangkan, bikin canggung, sedangkan ngerumpi kita bisa berjam-jam, suara nggak habis. Itu ada di relaksasinya. Diri kita ketika ngerumpi kan nggak mikir apa-apa ya, relax aja gitu kan. Sedangkan ketika public speaking, kita mikir banget nih, aduh, habis ini aku tadi udah persiapan materi apa ya? Habis ini ngomong ini, habis ini ngomong apa lagi ya? Mikir kan? Jadi nggak relax dari diri ini sendiri. Nah, itu yang bikin public speaking itu nggak ngalir, jadinya canggung atau belibet, bingung mau ngomong apa. Nah, itu. Jadi memang harus relax. Relaxnya gimana? Yaitu tadi dengan cara latihan pernafasan, jadi olah nafas. Olah nafas itu perlu benar-benar mindfulness ya kalau kata orang zaman sekarang gitu ya. Benar-benar harus mindfulness. Dan ya sebenarnya kalau kita ngomong itu kan sebenarnya kalau kita tarik-tarik ya, ini karena belajar beberapa part psikologi ya, yang relaksasi gitu. Jadi tahu sebenarnya ketika kita berbicara itu kan kita menghembuskan nafas. Nah, kemudian ada jeda dikit aja. Kita tariknya tuh deep dan juga itu kita anggap sebagai relaksasi itu loh. Jadi benar-benar ya itu mindfulness itu tadi ya, relaksasi kapanpun, dimanapun itu sebenarnya bisa. Jadi yang namanya relaksasi nggak harus meditasi namaste, tutup mata, pejam mata, langsung yang gitu, nggak harus ternyata. Jadi sambil nyapu itu kita niatkan untuk relaksasi bisa juga. Sambil berbicara seperti ini,
kita niatkan untuk relaksasi, bisa juga. Jadi benar-benar harus fokus. Nah, itu dari tadi yang belum kita tarik ya, kata fokus. Jadi fokusnya benar-benar ada di mana sedang kita berpijak. Apa itu istilahnya? Mindfulness. Jadi fokus kita sedang apa, kita berperan sebagai apa. Gitu. Jangan pikirannya kemana-mana, Mbak. Jadi benar-benar public speaking, yaitu kalau seumpamanya pikiran kemana-mana, harus ditarik lagi, ya, ditarik lagi fokusnya. Oh, public speaking nih, berbicara di depan umum nih, dapat kesempatan nih. Berarti di sini kan aku yang punya power gitu. Pokoknya punya mic, punya power. Kalau saya dulu gitu cara ngilangin grogi. Jadi kadang-kadang ketika saya berbicara di depan umum, saat menggunakan mikrofon dan juga tanpa, itu berbeda. Jadi ada momen-momen ketika misal ini baru startup something juga gitu ya, sedang presentasi pitch deck gitu-gitu ya, presentasi ke perusahaan gitu, itu kan nggak ada mic ya kadang-kadang ya. Itu beda. Jadi tetap, waduh, kalau ada mikrofon ini kan udah tahu nih stepnya di mana nih. Jadi benar-benar secara pemikiran tuh benar-benar udah bisa ditarik-tarik. Tapi kalau nggak ada mikrofon, saat ini saya pun masih tetap belajar dan juga adaptasi. Jadi memang karena kebiasaan itu berpengaruh ya di public speaking. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya misalnya tanpa mikrofon terus kemudian jadinya malah grogi, ngomongnya kemana-mana gitu. Itu bisa tetap dihilangin dengan cara latihan gitu. Jadi memang beda. Saya pernah ngalamin, Mbak. Itu pengalaman pribadi ya. Jadi ketika lagi pitching sama perusahaan gitu ya, karena nggak pakai mic gitu kayak jadi grogi, benar-benar ngomong geter. Aku, loh itu kok jadi kayak aku yang dulu berapa tahun yang lalu gitu. Nah itu caranya gimana? Tawanya juga beda ya. Ini gitu, tapi ini bulat gitu ya. Beda loh asli. Iya. Tahu gitu loh ketawanya. Oh itu karena udah ini ya, udah latihan juga ya. Kalau di radio kan nggak mungkin ya. Udah kayak apa? Gitu, jadi begitu. Oh sudah ini ya. Oke, siap. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Harus kenceng. Ya itu ya. Rasanya tadi gimana? Ada tersinggung gitu nggak sih? Ketawanya susah ternyata. Coba aku coba ya. Halo, itu kan belum ya. Halo, itu tuh saya sendiri nih ya. Terus terang aja, ketika ngomong terus direkam ya. Pernah nggak ini sama aku ya? Ketika mendengarkan hasilnya, saya tuh capek dan juga berisik gitu. Aku bilang, ini kenapa sih berisik banget dan capek ngedengerinnya gitu. Nah itu aku pernah kayak gitu. Makanya pengen nih kalau ngomong tuh ketika ngomong aku sendiri menikmatinya gitu kan. Sebelum orang lain aku sendiri menikmatinya. Nah makanya nih coba dilatih Mbak, gimana caranya? Atau sebelum itu kita ini dulu deh. Ada yang mau nanya dulu nggak gitu? Unek-unek dibawa dari rumah gitu pengen nanya nih yang paling mendasar gitu loh. Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan. Saya tuh orangnya nggak maksa, santai aja. Tak wakili kalau nggak ada yang mananya ya. Jadi Mbak, karena kalau ngomong ngobrol gitu kan, walaupun di publik itu kan lebih menurut aku itu nggak ada masalah ya. Ketika kita ngobrol nih, tiba-tiba aku harus ngomong di depan umum gitu. Hai teman-teman gitu, sebelum ini kita ini dulu ya gini kan itu juga. Tapi yang bermasalah adalah ketika harus berbicara di depan umum yang formal, yang orang bener-bener siap betul kan gitu kan, yang tadi agak ada relaksasinya kan, karena bener-bener yang harus dilihat perfect gitu kan. Nah itu tuh urutannya seperti apa? Misalkan tadi MC ya, sambutan itu apa saja sih yang perlu disampaikan pertama kali? Misalkan assalamualaikum dulu, bismillah dulu, puji syukur dulu, sholawat dulu, apa dulu gitu loh Mbak. Nah itu kadang bingung nih, apa dulu nih yang disampaikan gitu, materinya di mana gitu loh Mbak. Boleh Mbak? Ah ya benar sekali ya. Jadi memang ada bedanya. Ini tadi belum kita singgung, nah kan memang yang namanya public speaking materinya sebenarnya sejam tuh nggak cukup ya. Jadi seumpamanya nih kita berada di forum formal, jadi memang sangat berbeda ketika itu non formal dan itu formal.
ketika itu formal biasanya itu sudah ada. Jadi ada pertanyaan dulu nih. Formalnya nih dalam forum apa dulu dan kita posisinya sebagai apa? Kalau sebagai yang menyambut, jadi sambutan gitu ya, sebagai sambutan itu pasti udah tahu, biasanya dari timnya kan udah dikasih tahu sambutannya, nanti areanya di berbicara tentang apa gitu. Terus habis itu perlu seperti apa posisinya, salam itu tentu. Kemudian perlu tahu juga seumpamanya itu formalnya formal di luar institusi. Jadi memang salamnya nggak cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi juga ada salam sejahtera seperti itu. Jadi gimana caranya biar tetap netral, itu biasanya perlu. Kemudian setelah salam apa nih Kak? Setelah salam itu yaitu kita harus tahu tamu undangan VIP yang hadir pada saat itu. Jadi itu kita perlu sebutkan satu-satu. Jadi ya sama ya seperti sambutan-sambutan pada umumnya ya. Jadi tamu VIP itu harus kita sebutin satu-satu. Dan sebelumnya lebih baik dikonfirmasi dulu pengucapan namanya, ejaannya, dan titelnya tentunya ya. Karena kalau salah kadang-kadang itu bikin masalah. Seringnya malah bikin masalah gitu. Nah, kemudian setelah tamu VIP kita sebutkan seperti apa, setelah itu baru kita masuk ke materi inti. Materi inti pun apabila itu formal, biasanya kita awali dengan kata mohon izin. Ya, jadi selalu ada kata mohon izin menyampaikan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang, nah langsung ke materi. Jadi apabila ada perpindahan-perpindahan itu selalu ada mohon izin gitu. Itu untuk formal. Jadi memang treatmentnya berbeda ya untuk formal ya. Jadi dikit-dikit kita minta izin. Karena kalau terjadi kesalahan, misal kita salah spell atau salah kata atau salah ucap, itu akan ada pemakluman di situ. Tetap ada pemakluman. Tapi secara attitude, secara manner kita udah minta izin dulu. Jadi kayak mau ngomong aja mohon izin gitu kan. Kadang-kadang apa banget gitu kalau yang nggak biasa formal ya. Kalau udah biasa informal, ketika formal itu benar-benar akan gagap banget memang. Akan aduh nanti salah lagi. Aduh Pak Bupati nih. Gimana nih? Gitu. Jadi harus dipastikan dulu semuanya gitu. Dan urutannya seperti apa? Kita persiapkan materi tadi, jadi disiapin materinya. Jadi kalau dari urutan sebenarnya formal ataupun non formal itu sama aja. Jadi di situ kita siapa, berdiri sebagai apa. Misal kalau MC, berarti kan kita kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak, Ibu, tamu undangan yang berbahagia. Saya Nidia TV menjadi pemandu acara pada sore hari ini, kayak gitu. Terus menyebutkan tamu undangan yang ada. Iya, jadi tetap formal, mohon izin, begitu. Perlu nunggu mereka jawab diizinkan dulu atau langsung nggak apa-apa? Enggak, itu cuman ini aja ya, formula aja, ya formalitas aja. Nah, ketika sapaan-sapaan itu nanti juga akan ada konfirmasi juga. Jadi ya setiap instansi itu punya sapaan-sapaan yang berbeda gitu. Jadi misal beliau adalah seorang profesor gitu. Itu kan kadang-kadang berbeda nih tiap lembaga gitu ya. Entah itu menyebutnya ketika profesor itu ataupun ketika doktor, jadi ada yang terpelajar, yang sangat terpelajar gitu-gitu. Itu perlu kita konfirmasi. Itu dia kenapa harus ada persiapan, kenapa harus ada hal-hal yang kita cari, benar-benar kita ulik sebelum eksekusi. Itu kalau di ranah MC, presenter, atau sambutan-sambutan yang itu formal. Sambutan kenegaraan itu biasanya teksnya pun itu dibuat dulu, diajukan, ada approval, baru bisa dieksekusi. Seperti itu.
Oke. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Ayo, Ibu Komite, ayo Pak Ustadz, monggo Pak Ustadz. Mau pakai ini Pak? Enggak, selain terkait pelatihan vokal, materi, kemudian fisik, itu kan biasanya ada bawaan atau gugup lidah itu suka belibet gitu. Jadi ingin menyampaikan apa tapi kok kesleo arahnya kemana, malah katanya itu ngaco gitu, nggak ada di kamus. Nah itu gimana latihannya? Yang ingin disampaikan malah hilang ya? Iya. Malah kemana-mana. Oke. Jadi dari situ down terus bingung malah grogi gitu. Nah itu mungkin ada trik dan tipsnya. Jadi kembali lagi Kak, dulu awal Mbak. Iya, jadi bener banget, kembali lagi itu saya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi memang ya itu yang namanya public speaking itu kenapa tadi saya bilang jam terbang, karena ya namanya kalau semuanya latihan sekali terus maunya perfect gitu kayaknya nggak bisa juga ya. Gitu. Kalau semuanya kesleo, belibet gitu ketika ngomong, terus caranya gimana? Itu kalau saya dulu dengan cara latihan olah vokal itu tetap ya, A, I, U, E, O itu tetap. Terus ada lagi teknik persiapan yang mana itu adalah latihan dari olahraga wajah. Jadi teknik harimau yang wow gitu ya, itu pengaruh. Jadi biasanya kalau sebelum MC gitu ya, sebelum naik, sebelum naik panggung itu kita acak-acakan gitu ya mukanya ya, karena ada teknik-teknik harimau yaitu wah senam mulut ya kayak gitu, A I U E O. Jadi kalau mau public speaking gitu ya, mau ngomong gitu, jadi A I U E O. Kalau guru vokal saya dulu Kikeko Huahaha. Gimana? Jadi Kikeko huahaha, Kikeko huahaha, Kikeko huahaha, Kikeko huahaha. Kayak ayo, gitu. Semuanya ikutin. Jadi Kikeko A I U E O seperti itu. Jadi latihan tetap ya, terus olahraga di mulut. Pokoknya olahraga bentuk harimau itu tadi yang benar-benar pokoknya di bletok gitu ya. Ya. Biar sini jadi tidak peduli ya. Jadi jelek gitu. Kan belum naik panggung, masih di belakang panggung ya kan. Gitu. Terus kalau ternyata saking groginya nih bener-bener demam panggung gitu ya, terlanjur kepleset. Ya udah kalau misal itu di formal, nggak mungkin kan kita langsung ngelawak gitu ya. misalnya apa ya, kertas jadi keretas gitu ya. Itu kan kalau formal nggak mungkin kita jadi ngelawak. Terus kayak maksudnya kereta gitu kan, dipleset-plesetin apapun yang mendekati kita keplesetnya itu kan bisa. Tapi kalau formal itu langsung aja ditarik, mohon maaf maksud saya, ya langsung dibenerin aja. Iya, mohon maaf maksud saya. Bahkan ketika lagi on cam, kalau presenter TV itu kan bener-bener run-through banget ya, nggak bisa dong diulang-ulang gitu. Cut. Ulangi. Nggak mungkin kayak gitu kan. Itu mohon maaf maksud saya kayak gitu. Langsung aja mohon maaf, langsung interupsi diri sendiri. Jadi benar-benar harus sadar diri. Gitu. Ada lagi? Langsung aja. Ada nggak, Mas? Ayo Mas, ketua itu halaman. Oh, udah siap. Belakang. Oke, Mbak Aulia. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia. Sekarang saya perkenal sedikit ya Bunda. Monggo. Sebagai seorang mahasiswa kan tentunya kan saya sering melakukan presentasi. Iya betul. Saya itu sering merasa canggung karena ada kehadiran dasar ini Mbak. Jadi kayak kalau di depan teman-teman atau orang asing saya merasa biasa aja, tapi kalau di hadapan dosen itu saya merasa canggungnya luar biasa kayak gitu, kayak beda dimensi, beda kelas gitu. Terus pertanyaan saya tuh bagaimana sih kita tuh menghilangkan rasa canggung dengan posisi saya sebagai mahasiswa dan posisi dan ada dosen gitu. Terus lalu saya tuh juga punya ekspektasi kalau misalkan pasti bakal salah ngomong
gitu loh, jadi ganti thinking duluan kayak gitu. Itu cara menghilangkan negatif thinking kayak gitu itu gimana? Terus nah karena adanya negatif thinking itu saya jadi suka ngeblank, jadi muter-muter ngomong terus terus tuh. itu gimana agar apa ya, minimalisir dulu lah kata-kata tersebut. Sekian, terima kasih. Siap. Oke, terima Aku juga kasih ya. Kak Aulia ya. Jadi kalau tadi ya positioning gitu ya, itu karena positioning. Jadi ketika kita presentasi terus dihadapin dengan dosen, itu kan kadang-kadang udah banyak negatif thinking, udah overthinking duluan ya kan. Aduh, nanti kalau salah nilaiku harus jelek, harus ngulang lagi tahun depan. Aduh, males banget ya kan. Nah, itu caranya gimana? Yaitu mau nggak mau harus fokusnya diubah. Bener-bener stage-nya diubah. Jadi dosen itu berharap kita menjadi yang terbaik. Nggak pernah ada sejarahnya dosen berharap mahasiswanya itu dapat nilai jelek, itu sebenarnya nggak ada. Pasti dosen tuh maunya ngasih kita nilai baik. Nah, caranya gimana biar dosen ngasih kita nilai baik? Berarti kan ngasihnya kita sebagai mahasiswa harus kasih yang terbaik juga, ya kan? Nah, jadi pikirannya benar-benar harus direm banget, pikiran-pikiran negatif. Caranya gimana? Kalau udah negatifnya keluar, sadari, terus relaksasi atau olah vokal ya, olah nafas ya. Relaksasi, pokoknya tarik nafas aja sampai benar-benar tenang. Tarik nafas dalam, hembuskan sampai tenang. Terus mulai presentasi. Jadi seumpamanya nih, pas mau presentasi masih, wah ini masih banyak ekspektasi, nanti pasti aku salah, pasti belibet, pasti nilainya jelek. Hal-hal negatif itu masih ada, minta waktu dulu. Bu, mohon maaf ya Bu, saya butuh waktu buat nenangin diri dulu biar presentasinya lancar. Lebih baik begitu, daripada kitanya nggak tenang, udah banyak negatif duluan, dan tetap jalan. Karena yang namanya public speaking, kalau kitanya nggak tenang, ya tetap aja. Udah sesuai dengan apa yang menjadi negatif thinking kita. Biasanya gitu. Jadi kalau, wah ini nggak siap nih, nanti pasti banyak salah. Beneran. Itu kejadian. Iya, apa yang kita pikirkan itu malah justru kejadian. Begitu. Azan dulu ya. Ya, jeda azan ya. Azan dulu ya, bentar. Mau diminum dulu yang ada minumnya?
Lanjut Mbak. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut lagi masih dengan pertanyaannya Kak Aulia tadi ya. Kalau ngomong, kenapa ya Kak? Kalau ngomong banyak gitu. Jadi kalau mau memulai pembicaraan atau mau ganti tema gitu banyak nya gitu. Kayak sore hari ini saya itu muncul karena ada jeda dan kita berpikir. Jadi belum mengalir. Apa yang kita mau bicarakan itu belum mengalir. Masih berpikir, wah setelah ini urutannya ini gitu. Caranya gimana ngilanginnya? Latihan. Jadi misal udah mempersiapkan materi nih, kita udah nulis ya, kita udah tulis materinya, dipersiapkan, itu bukan dihafal ya, tapi dipahami aja, benar-benar inti yang akan saya sampaikan di pertemuan pada waktu mau public speaking itu benar-benar diambil. Jadi intinya, sisanya ngalir. Itu terus wah ngalir aja bingung, ngalir tuh yang seperti apa sih kayak gitu kan, ngalir tuh gimana sih, jadi kadang-kadang ngalir aja masih mikir gitu kan. Nah kalau itu gimana caranya? Latihan bener-bener. Jadi ada handphone kan, itu materinya tanpa materi. Jadi misal sedang sambutan biasanya kan lihat teks kemudian ke audiens, lihat teks ke audiens. Itu yang sering saya lihat ya. Kenapa banyak mereka-mereka yang ketika sambutan banyak nya. Itu ketika mau perpindahan dari materi satu ke materi berikutnya, itu melihat teks lagi. Jadi selanjutnya gitu. Iya kan? Kalau sadar nggak sadar ada jeda kan di situ. Jadi benar-benar belum di luar kepala materi yang akan kita persiapkan. Jadi presentasi pun kita sebenarnya harus udah ada di luar kepala. Slide dari PowerPoint kalau sebagai mahasiswa ya. Slide pertama apa? Biasanya introduction gitu kan, atau pengenalan. Slide kedua konteks, benar-benar materi yang akan kita sampaikan. Terus slide terakhir penutup. Nah itu tuh benar-benar harus sudah ada di luar kepala. Intronya kita tentang apa, kemudian materi intinya, konteksnya itu tentang apa, dan closing statementnya apa, itu benar-benar harus udah kita kuasai. Jadi ketika ganti-ganti slide, nggak ada yang namanya gitu. Jadi ketika itu berarti kurang persiapan dan masih berpikir urutannya berikutnya apa, begitu. Oke, siap. Nah, iya betul. Jadi kalau sering banget ya kita tuh bilang apa ya gitu-gitu ya. Ada saja gitu. Terus apa ya gitu. Nah, saya itu memperhatikan ya dari tadi itu Kak Nidia ini kok nggak ada e-nya dari awal kan gitu. Ternyata kalau saya lihat sih ngomongnya tartil. Kalau dalam Quran itu baca tartil, nggak boleh terburu-buru, jadi keserimpet kan. Jadi ngomong tuh tertata gitu. Aku mau pergi, aku mau pergi. Nah, misalkan gitu. Jadi keserimpet, aku pergi misalkan gitu ya. Jadi benar-benar yang tertata ngomongnya, tidak tertata gitu. Karena aku tuh sering tuh ngomong cepat gitu. Makanya sering keserimpet. Nah itu yang perlu menurutku ngomongnya itu tartil. Pada hari ini kita akan melakukan agak lama sih memang, tapi nanti speednya naik dikit lah ya. Latihan dulu kan namanya juga latihan lah ya. Kayaknya seperti itu, benar atau tidak? Betul ya. Ya mudah-mudahan nanti sebenarnya ini hanya pembukaan. Public speaking itu kan harusnya ada seriesnya. Nggak bisa belajar tiba-tiba ahli jadi profesional itu dalam waktu 1 jam. Not fair dong. Dia yang kuliah 4 tahun, terus dia jadi profesional dari tahun berapa? 2010. Nah tiba-tiba kalah sama kita yang baru sejam gitu ya, udah jadi ahli gitu. Aduh, kayaknya not fair banget kan gitu. Ada pepatah Allah bisa karena biasa, juga ada quote juga practice makes perfect gitu kan. Jadi memang harus latihan ya Mbak ya. Intinya sih apa-apa itu kalau mau bagus memang harus latihan. Entah latihan memilih materi, menyiapkan materi, entah dari olah vokal, atau dari kesiapan mental dan fisik tadi ya. Berarti intinya latihan.
Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ini berlanjut, maksudnya ada follow up, nanti kita latihan langsung. Misalkan kita bikin materi terus nanti tuh kan benar kan jadinya keserimpet juga. Nanti kita nanti kita minta Kak Nidia untuk melatih kita bagaimana menyampaikan materi tersebut. Kita misalkan di rumah diminta untuk menyiapkan contoh sambutan ketua komite misalkan gitu ya, gitu. Nanti besok kita langsung praktis gitu. Kalau ada yang mau boleh japri ke saya, entah 1 orang, 2 orang, 3 orang, kita gas saja. Walaupun namanya belajar itu pokoknya nggak boleh tergantung sama orang lain. Jadi memang kita pengen berkembang gitu ya. Dan alhamdulillah akhirnya sampai pada penutup ya. Alhamdulillah, terima kasih Kak Nidia. Semoga ilmu yang diberikan kepada kami, tenaga dan waktu yang disedekahkan kepada kami menjadi amal jariah, menjadi amal solihah dan barokah buat kehidupan Kak Nidia. Dan semoga lancar S2-nya insyaallah. Amin. Ke depannya dan bisa ketemu lagi insyaallah. Teman-teman, terima kasih sudah berkenan datang ke tempat ini untuk mengikuti pelatihan public speaking. Semoga kedatangan ke sini tuh dalam rangka memang menuntut ilmu untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak sia-sia ketika berjalan ke suatu tempat gitu ya. Dan semoga pelatihan kali ini sangat bermanfaat buat kita semuanya. Entah nanti public speaking secara formal atau non formal seperti itu. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kak Nidia juga mohon maaf saya Kak ya. Kalau banyak salah pada teman-teman juga, mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC dulu untuk menutup acara kita kali ini. Monggo Kak. Terima kasih ya. Terima kasih. Okay, now we have reached the last agenda, which is closing. Let's end today's event by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Well, thank you very much for your presence, and I apologize for many mistakes. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.